Salam sejahtera umat yang terkasih. Dalam anugerah Tuhan kita kembali berhimpun dalam ibadah minggu ini yang secara khusus diperingati sebagai Minggu Transfigurasi Yesus. Minggu Transfigurasi Yesus adalah peringatan peristiwa pemuliaan Yesus di atas gunung yang menjadi penanda bagi identitas Yesus dan kesiapannya dalam menuntaskan karya penebusan bagi dunia. Marilah dengan hormat dan puji-pujian kita datang menyembah Tuhan Yesus yang Maha Kudus. Ibadah Minggu Transfigurasi ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Pemuliaan Yesus di atas gunung melalui perubahan rupa dirinya yang gemilang dengan kehadiran Musa dan Elia di sisinya membuat 3 orang murid Yesus takjub atas peristiwa tersebut. Petrus bahkan ingin mengabadikan momen tersebut dengan mendirikan kemah bagi Yesus, Musa, dan Elia. Petrus belum sepenuhnya memahami bahwa peristiwa pemuliaan Yesus justru menjadi penanda bagi jalan derita yang harus ditempuh oleh Yesus demi menyelamatkan dunia. Melalui tema Kemah Allah Seluas Dunia, kita diajak untuk menghayati peristiwa transfigurasi sebagai sebuah perutusan yang dilakukan dengan penuh kasih dan ketaatan untuk mewujudkan kehadiran Allah tanpa batas. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun
dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, sebagai umat-Mu kami terpesona akan kemuliaan dan kebesaran-Mu. Kami takjub akan karya penyelamatan yang Engkau hadirkan melalui pengorbanan Kristus. Namun kami mengakui bahwa terkadang kami tidak meneruskan ketakjuban kami dengan perilaku dan perbuatan yang meneladani karya kasih-Mu. Kami mencoba memahami makna karya keselamatan-Mu, tetapi sikap hidup kami kerap bertentangan dengan sabda-Mu. Segala tutur kata, pikiran dan perbuatan kami belum menyukakan hati-Mu ya Allah. Kiranya Engkau berkenan mengampuni kesalahan kami. Ajarlah kami untuk meneruskan ketakjuban kami akan kuasa-Mu dengan cara menunjukkan sikap hidup yang selaras dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang merindukan pengampunan dan pembaharuan hidup dari Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dalam Efesus 5 ayat 8-10 yang menyatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum merenungkan sabda Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, sumber hikmat dan kebenaran di dalam kehidupan kami, pada saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sungguh meyakini bahwa Roh Kudus akan menolong kami untuk memahami makna firman Tuhan. Biarlah firman-Mu kami hidupi dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya kami dengar, tetapi kami lakukan secara nyata di dalam keseharian kami. Biarlah Engkau menolong hamba-Mu di dalam menyampaikan apa yang dikatakan, biarlah hal yang seturut dengan kehendak Tuhan saja. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan pertama terambil dari Keluaran 34 ayat 29 sampai dengan 35. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel. Lalu disampaikannyalah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannyalah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannyalah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, sembah sujud di tumpuan kakinya. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, kuduslah nama-Nya.
Tuhan itu Maha Besar atasi segala bangsa, biarlah padanya mereka bersyukur. Allah Raja yang perkasa, yang mencintai hukum, Kau yang menegakkan kebenaran. Tuhan, Kau yang melakukan kebenaran serta hukum di antara keturunan Yakub. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, sembah sujud di tumpuan kakinya. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, kuduslah namanya. Musa, Harun dan Samuel menyerukan namanya. Iman dan umat ikut memohon. Dijawabnya mereka dari dalam tiang awan, ketetapannya pun dipegang teguh. Dan Kau Tuhan Allah kami telah menjawab mereka. Bagi mereka Kau sontak ampun, namun Kau juga membalas kesalahan mereka. Sebab kuduslah Tuhan kita yang besar. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, sembah sujud di tumpuan kakinya. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, kuduslah namanya. Bacaan kedua dibacakan dari kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai pasal 4 ayat 2. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memasukkan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 9
ayat 28 hingga ayat 43a. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya, sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya! Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di setiap era atau zaman, pasti selalu saja ada artis, penyanyi, pemain film, grup band, atlet, klub olahraga, atau tokoh-tokoh politik yang sangat diidolakan oleh para penggemarnya, atau biasa disebut sebagai fans. Para penggemar ini ada yang senang mengoleksi foto atau poster dari idolanya, lalu dipasang memenuhi dinding kamar misalkan. Kalau ada acara konser atau jumpa fans, mereka datang berbondong-bondong. Tidak jarang berteriak-teriak memanggil nama idolanya. Berupaya mengabadikan momen perjumpaan dengan idolanya tersebut dengan berfoto bersama. Jadi momen berjumpa dengan idola seperti tidak boleh untuk dilewatkan. Nah, kalau zaman sekarang, anak-anak muda khususnya remaja putri begitu menggandrungi grup K-pop, grup idola Korean pop, dengan vokal dan gerakan dance atau tarian mereka yang begitu energik. Banyak juga di antara mereka yang mengoleksi foto dan pernak-pernik idola K-pop. Dan konser-konsernya pun sebelum masa pandemi, baik di luar negeri maupun di Indonesia, selalu ramai. Semua penonton juga antusias untuk memotret atau merekam video dari setiap penampilan mereka. Dan jika waktu konser itu hampir selesai, tidak jarang nih para fans teriak-teriak, lagi. Seolah-olah mereka ingin menahan momen perjumpaan dengan sang idola itu supaya tidak segera berlalu. Dan kesan berjumpa dengan sang idola pun
terbawa sampai pulang, bahkan sampai berhari-hari. Nah, hari ini Bapak Ibu dan Saudara, kita juga membaca kisah tentang murid Yesus yang terpukau dengan suatu peristiwa istimewa, yaitu peristiwa pemuliaan Yesus di atas gunung di dalam rupanya yang sangat gemilang, didampingi oleh Musa dan juga Elia. Seperti kebanyakan orang yang takjub saat melihat idolanya beraksi, maka Petrus juga ingin menahan momen istimewa tersebut. Ia seperti tidak ingin peristiwa yang ia saksikan pada saat itu segera berlalu, sehingga ia menyatakan keinginannya untuk mendirikan 3 kemah. Satu untuk Yesus, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia sebagai simbol berdiamnya mereka di tempat tersebut. Nah, apa sesungguhnya arti dari peristiwa transfigurasi, peristiwa perubahan rupa, pemuliaan Yesus di atas gunung bagi kita umat Kristen pada masa kini? Apakah peristiwa pemuliaan Yesus di atas gunung itu dapat dibatasi atau ditahan seolah-olah hanya untuk dimiliki oleh murid-murid Yesus sendiri? Nah, bacaan Injil kita hari ini mengisahkan runtutan peristiwa pemuliaan Yesus di atas gunung. Pada saat itu Yesus semakin dikenal oleh banyak orang. Orang-orang beramai-ramai menjumpai Yesus, mengerumuninya untuk meminta pertolongan, kesembuhan atas suatu penyakit, atau kelepasan dari roh jahat. Tidak sedikit orang-orang yang sungguh-sungguh berharap bahwa Yesus inilah yang akan menjadi Mesias politis yang mau untuk menolong umat Israel keluar dari penjajahan bangsa Romawi, yang akan menang, dibayangkan akan menang dalam kejayaan dan kemuliaan dunia. Orang banyak tidak akan menyangka, Bapak Ibu dan Saudara, bahwa kemesiasan Yesus justru harus ditempuh di dalam jalan derita dan kehinaan. Pada saat itu pun sebenarnya Yesus sudah memberitahu para murid tentang penderitaan yang harus ia tanggung untuk menuntaskan misinya, dan bahwa jalan derita tersebut tidak akan lama lagi ia jelang. Meskipun para murid pada waktu itu belum bisa memahami apa maksud perkataan guru mereka. Mereka juga tidak akan menyangka bahwa guru yang mereka kenal sebagai pribadi yang penuh dengan kuasa dan mujizat akan ditempa oleh penderitaan dan siksaan. Nah, di tengah situasi atau ketegangan situasi inilah Yesus selalu mengajak 3 orang muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, untuk naik ke sebuah gunung untuk berdoa. Nah, disinilah ya kemudian terjadi peristiwa yang dinamakan sebagai transfigurasi, yaitu perubahan rupa Yesus saat ia sedang berdoa. Wajahnya dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan, dan tidak hanya itu, tampak juga 2 orang sedang berbicara dengan Yesus, yaitu Musa dan Elia, yang menampakkan diri mereka pula di dalam kemuliaan. Nah, kehadiran Musa dan Elia bukan tanpa alasan. Di dalam sejarah kehidupan umat Israel, baik Musa maupun Elia merupakan tokoh besar yang dikenang dengan baik oleh orang-orang lintas generasi. Musa kita kenal sebagai utusan Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir untuk kemudian masuk ke tanah perjanjian. Musa pula yang diperkenan oleh Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan dan menerima kedua loh batu yang berisikan hukum di Gunung Sinai. Sampai ketika turun gunung pun kulit muka Musa tampak bercahaya karena ia telah berbicara, berjumpa dengan Tuhan. Nah, sementara Elia juga dikenal sebagai nabi Tuhan yang bersuara keras menentang ketidakbenaran. Di dalam jatuh bangunnya berhadapan dengan ancaman dari orang-orang yang membencinya, ingin membunuhnya, Elia tetap berupaya untuk menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Dan menjelang berakhirnya masa tugasnya, Elia bahkan kemudian diangkat naik ke surga. Jadi kehadiran 2 tokoh penting bagi umat Israel ini, yaitu Musa dan Elia yang bercakap-cakap dengan Yesus, tentu menjadi sebuah peristiwa yang menegaskan identitas dan jati diri Yesus sebagai anak Allah yang Maha Kudus, tentang siapa Yesus. Dan terlebih mereka juga berbicara mengenai tujuan kepergian Yesus ke Yerusalem yang harus digenapi. Artinya, momen transfigurasi ini menjadi sebuah penanda bahwa sudah dekat nih waktunya, sudah dekat masanya bagi Yesus untuk menuntaskan misi Allah di dalam
menyelamatkan dunia melalui jalan derita, jalan salib yang tidak lagi bisa terhindarkan. Nah, lalu dikisahkan bahwa 3 murid yang sebelumnya tertidur, ketika terbangun, mereka melihat Yesus di dalam kemuliaannya dan berdiri di samping atau di dekat Yesus, Musa dan juga Elia. Saat disadari bahwa Musa dan Elia hendak meninggalkan Yesus, disinilah Petrus kemudian mengutarakan perasaannya kepada Tuhan Yesus. Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Bapak, Ibu, dan Saudara, Petrus tampaknya ingin mengenang peristiwa transfigurasi ini dengan cara mendirikan kemah yang menjadi simbol bagi tempat kediaman. Layaknya sebuah monumen untuk memperingati bahwa di tempat inilah mereka menyaksikan kemuliaan Yesus bersama dengan Musa dan juga Elia. Nah, tetapi dalam situasi keterpukuan ketiga murid inilah kemudian datang awan yang menaungi dan meliputi mereka sampai membuat mereka takut. Lalu terdengar suara dari dalam awan itu, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Suara Allah Bapa. Pernyataan dari Allah ini hendak menunjukkan kepada para murid dan juga kepada kita saat ini bahwa peristiwa transfigurasi, peristiwa pemuliaan Yesus di atas gunung bukan hanya bermaksud untuk menegaskan siapa Kristus, tetapi juga untuk menegaskan bagaimana seharusnya murid-murid dan juga kita memandang dan memperlakukan Yesus. Allah ingin supaya para murid dan kita untuk mau mendengar supaya kita mengerti, mempelajari, memahami, dan menaati pengajaran maupun sikap hidup Yesus. Jadi, kesediaan untuk mendengar dan menaati Yesus jauh lebih penting daripada sekedar kemah yang hendak didirikan oleh Petrus. Allah yang juga hadir di dalam diri Yesus tidak membutuhkan tempat untuk dikenang di dalam peristiwa transfigurasi tersebut. Kuasa dan kemuliaan Allah tidak bisa dibatasi atau dikungkung di dalam suatu tempat tertentu. Kemah yang menjadi tempat kediaman Allah sudah ada sejak semula, seluas dunia yang Ia ciptakan, menjadi kemah yang menaungi setiap ciptaan dalam kehangatan kasih dan anugerahnya. Nah, ketika dari dalam awan itu terdengar suara dari Allah Bapa, kemudian blas. Nampak sekarang Yesus tinggal seorang diri. Peristiwa transfigurasi pun telah berlalu. Para murid kemudian merahasiakan dan tidak menceritakan peristiwa yang mereka saksikan. Agaknya mereka mau belajar juga nih untuk memahami dan menaati kehendak Allah untuk tidak larut di dalam euforia pribadi. Dan Yesus pun tampaknya tidak ingin berlama-lama membiarkan ketiga muridnya di dalam kekaguman mereka. Dia segera mengajak ketiga murid ini untuk turun dari gunung, untuk berjumpa dengan realitas yang sangat bertolak belakang dengan peristiwa transfigurasi di atas gunung. Ketakjuban, keterpesonaan kita akan kemuliaan di atas gunung rupanya berbanding terbalik dengan penderitaan orang banyak yang mereka jumpai di bawah gunung. Ya, jadi ketika Yesus mengajak ketiga muridnya turun gunung, di bawah sudah banyak orang yang berupaya untuk mencari Yesus, meminta kesembuhan dari Yesus. Nah, andai saja Yesus dan ketiga muridnya tetap di atas gunung dan sibuk berlama-lama membangun kemah, maka apa jadinya dengan orang-orang di bawah gunung yang membutuhkan pertolongan dari Yesus? Apa jadinya terhadap orang tua yang memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan dan melepaskan anaknya dari roh jahat yang merasuk ke dalam tubuh anaknya? Tentulah si anak akan tetap berada dalam penderitaannya. Tetapi rupanya ketika turun gunung inilah saat Yesus dan para murid kembali berkarya di tengah orang-orang, kemuliaan Allah justru menjadi amat konkret, amat nyata, dan menyentuh setiap hati manusia yang terluka dan berbeban berat. Termasuk bagi orang tua yang anaknya kerasukan roh jahat tadi, sebagaimana kita baca di dalam bacaan Injil kita. Nah,
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus juga membiarkan murid-muridnya untuk menemukan kenyataan realitas kehidupan yang memang penuh dengan pergumulan dan juga penderitaan, supaya mereka itu tidak terpesona dalam pengalaman yang dahsyat, yang menakjubkan, tapi kemudian malah membuat mereka lupa diri dan malah membuat mereka tidak berbuat apa-apa. Maka melalui pembacaan firman Tuhan hari ini dengan tema Kemah Allah Seluas Dunia, kita diajak merenungkan pesan firman sebagai berikut. Yang pertama, kita diajak untuk menjadikan dunia ini sepenuhnya sebagai kemah Allah atau tempat kehadiran Allah, yang berarti bahwa karya Allah dapat dirasakan secara nyata oleh banyak orang tanpa batas. Kemudian yang kedua, melalui sikap dan perbuatan kita sehari-hari, kita pun dapat menjadi tanda kehadiran Allah bagi dunia ini, yaitu saat kita tidak hanya berhenti pada rasa takjub saja, rasa terpesona kita akan kuasa Allah, tetapi juga ketika kita mau meneruskan ketakjuban kita, keterpukuan kita kepada kuasa Allah dengan turun gunung, ya, seperti Tuhan Yesus dan ketiga muridnya. Turun gunung untuk menjumpai kenyataan atau realitas kehidupan di sekitar kita yang penuh dengan pergumulan, menjumpai sesama kita untuk membuat mereka juga merasakan kehadiran Allah. Saat sesama kita sedang bersedih dan berduka, hadirkanlah sapaan dan doa untuk meneguhkan hati dan iman mereka. Nyatakanlah kasih dan senyuman di tengah dunia yang kerap dirasuki oleh roh kebencian dan juga arogansi. Berikanlah pengampunan di tengah gelombang dendam yang tidak berkesudahan. Ulurkanlah tangan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan di tengah maraknya berbagai bentuk pembiaran dan ketidakpedulian. Lalu bangunlah dan sebarkanlah pengharapan di tengah keputusasaan dan kekhawatiran yang mulai menggerogoti jiwa manusia, yang membuat mereka takut menjalani hidup dan masa depan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemah Allah seluas dunia. Seluas itu pula kita diundang untuk menjadi tanda dari kehadiran Allah. Biarlah segala yang bernaung di dalam kemah Allah merasakan sentuhan kasih dan anugerah Kristus melalui doa-doa kita, melalui bela rasa dan perbuatan nyata kita yang mau untuk mencontoh karya Kristus yang tidak pernah lelah menjangkau dan memperbarui umatnya. Selamat mengenang Minggu Transfigurasi dan selamat menyiapkan hati untuk memasuki masa Raya Paskah yang akan kita awali pada ibadah Rabu Abu minggu ini. Dan di hari Minggu yang akan datang, kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Selamat mempersiapkan diri, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat hening untuk kita. Bersama dengan umat Allah di sepanjang abad dan segala tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Marilah umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah, Bapa sumber kasih di dalam kehidupan kami, yang karyanya juga kami kenal di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus yang senantiasa menghiburkan dan menuntun langkah kami.
Di dalam Minggu Transfigurasi ini kami sungguh bersyukur untuk diingatkan bahwa sebagai umat-Mu kami tidak boleh berhenti pada rasa takjub atau terpesona akan kuasa-Mu, tetapi bagaimana kami juga diajak untuk meneruskan ketakjuban kami di dalam sikap hidup yang meneladani karya-Mu. Bagaimana Engkau juga mau untuk menyentuh dan merangkul umat manusia yang membutuhkan kesembuhan, pemulihan, dan pembaruan di dalam hidup mereka. Tolonglah kami ya Tuhan untuk menjadi alat kesaksian-Mu, meneruskan cinta kasih-Mu di dalam keseharian kami. Kami berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk saudara-saudara yang saat ini sedang terbaring sakit atau di dalam masa perawatan serta pemulihan. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan untuk melawat mereka, Engkau berkenan untuk menghiburkan keluarga yang mendampingi, biarlah melalui doa, melalui perawatan medis, dan juga obat-obatan yang mereka konsumsi dapat menyembuhkan serta memulihkan kondisi tubuh mereka. Biarlah di masa yang sulit, di masa yang lemah, mereka dapat tetap bergantung kepada Tuhan sebagai tabib yang ajaib. Berdoa pula ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan persoalan perekonomian, kemunduran di dalam pekerjaan maupun penghasilan. Kiranya Tuhan boleh menghiburkan dan meneguhkan. Untuk saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, pada waktunya Tuhan boleh memberikan apa yang baik, yang tepat sesuai dengan waktu yang Engkau kehendaki. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara yang bergumul untuk mengembangkan peran fungsi mereka di tengah keluarga, di tengah lingkungan pekerjaan, di tengah kehidupan bergereja maupun bermasyarakat. Biarlah Tuhan juga boleh menopang kami untuk terus mau bergumul, berjuang bersama dengan Tuhan. Segala yang menjadi kerinduan harapan kami, biarlah kami juga tekun untuk mendoakannya. Biarlah kami juga tekun untuk mengembangkan kreativitas di dalam kehidupan kami, khususnya di tengah situasi yang terdampak oleh karena pandemi pada saat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi gereja Tuhan GKI Jati Bening Indah, di tengah kerinduannya untuk mendapatkan tempat ibadah, juga di tengah kerinduannya untuk terus menggenapi apa yang menjadi tugas kami, panggilan kami, mewartakan cinta kasih dan damai Kristus bagi jemaat, simpatisan, juga bagi lingkungan di sekitar kami. Kiranya Engkau memberkati pendeta, calon pendeta, majelis jemaat bersama dengan pengurus komisi, aktivis, para pelayan, dan juga setiap anggota jemaat simpatisan. Kiranya diberikan hati yang satu, hati yang mau terus untuk melayani Tuhan. Biarlah melalui persekutuan yang kami lakukan, meskipun masih terbatas secara daring, kami dilekatkan satu dengan yang lain untuk terus memuji, memuliakan nama Tuhan melalui sikap hidup perbuatan kami sehari-hari. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau juga berkenan untuk melawat kondisi bangsa dan negara kami yang masih harus menyesuaikan diri hidup berdampingan dengan pandemi. Berkati pemerintah, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka. Biarlah mereka melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, sehingga keadilan, damai sejahtera Kristus hadir di tengah bumi Indonesia. Juga untuk perdamaian dunia ya Tuhan, untuk kondisi ketegangan antar negara yang terjadi saat ini, biarlah Tuhan juga berkenan untuk melawat dunia ini. Hadirkanlah benih-benih cinta kasih di dalam hati para pemimpin dunia untuk menghentikan peperangan, untuk berupaya mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh warga di dunia ini. Biarlah cinta kasih Kristus sajalah yang boleh kami hadirkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah dengan penuh syukur kita membawa persembahan bagi Tuhan, sambil mengingat firman-Nya di dalam Kolose pasal 3 ayat 17.
dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara dapat mengirimkan persembahan mingguan, bulanan maupun persembahan syukur melalui transfer ke rekening gereja maupun memberikan secara langsung melalui kantor gereja. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita berdoa. Allah sumber kehidupan dan pengharapan sejati, pada saat ini kami membawa persembahan sebagai ungkapan syukur atas setiap berkat dan karunia-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerima dan melayakkan persembahan kami, agar dapat dipergunakan untuk mendukung pekerjaan pelayanan gereja-Mu. Ajarlah kami juga ya Tuhan, untuk menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dalam segala keadaan, baik suka maupun duka, karena kami yakin bahwa Engkau senantiasa beserta. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kuputuskan mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuputuskan
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita hidup di dalam pengenalan yang lebih mendalam terhadap Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia yang setia di dalam kasih dan anugerahnya menjangkau kita semua untuk beroleh pembaruan dan pemulihan dalam hidup. Maka kita pun diutus untuk meneruskan kasih dan anugerah Allah kepada dunia di dalam kehidupan kita sehari-hari melalui cinta kasih, kebaikan, dan kebenaran yang mewujud di dalam setiap perilaku hidup kita. Mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera kini hingga selamanya. Amin.